warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Salsabila Nurin Akilah dengan NIM 23104101000 kelas C6 UTR. Saya di sini akan menjelaskan tentang pelaksanaan observasi dalam layanan BK PAUD atau TK. Kenapa sih harus ada layanan observasi di BK? Anak usia dini itu kan anak kecil ya, itu kan belum lancar dalam berbicara atau dalam curhat-curhat. Nah, kalau ada apa-apa kan anak-anak belum bisa cerita secara detail. Jadi cara yang terbaik, nah kan anak-anak nggak bisa curhat ya, jadi biar guru tahu dengan kondisi anak itu, caranya dilihat secara langsung perilaku keseharian anak. Dari situ guru bisa dapat data yang paling valid karena mengamati secara langsung. Nah, pas ngelakuin observasi itu ada 3 prinsip. Yang satu, berkelanjutan itu gak bisa cuma sekali gitu mengamatinya, harus dipantau secara terus menerus di berbagai momen, seperti anak di kelas, anak di luar kelas, saat bermain bersama teman-teman gitu. Yang kedua, konsisten. Prinsip observasi konsisten ini kita perhatikan ada perilakunya di situasi-situasi supaya tahu karakter atau perkembangan. Artinya seperti apa aslinya. Nah, ya, prinsip yang kedua yaitu konsisten. Konsisten itu kita perhatikan pada perilaku di situasi-situasi supaya tahu karakter aslinya anak, perkembangannya itu seperti apa. Prinsip ketiga yaitu prinsip objektif. Catat apa yang benar-benar kelihatan dan kedengaran aja atau fakta lapangan lah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis observasinya. Dibagi menjadi 2. Itu berdasarkan keterlibatan gurunya itu ikut main bersama anak, bukan cuma anaknya aja gitu, ikut berperan dalam bermain anak. Dan non partisipatif, gurunya cuma mantau dari jarak jauh atau enggak dari jarak dekat ke anak. Berdasarkan prinsip yang kedua itu berdasarkan struktur. Ada yang sistematis dan ada yang tidak sistematis. Sistematis itu pakai lembar checklist, pakai lembar checklist yang udah rapi strukturnya. Dan yang tidak terstruktur itu catatan bebas atau catatan anekdot, pas ada kejadian nyata itu dicatat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik asesmen dalam BK PAUD. Gimana sih cara melakukan asesmen BK di PAUD atau lembaga TK itu? Intinya kalau bikin penilaian buat anak itu harus natural, mengalir gitu aja gitu. Pas mereka lagi bermain atau belajar, tujuannya biar kita tahu perkembangan anak aslinya gimana, dan kalau ada masalah bisa langsung ketahuan
di kejadian itu langsung, nggak besok-besok. Nah, selanjutnya itu ada beberapa teknik asesmen yang bisa dipakai. Nah, ada beberapa teknik asesmen yang bisa dipakai. Seperti contohnya itu catatan anekdot. Catatan anekdot itu jurnal buat nyatet kejadian penting yang tiba-tiba dilakukan anak. Ditulis apa adanya, berupa cerita singkat tentang sifat anak atau apa-apa gitu. Yang kedua, checklist perkembangan. Checklist perkembangan itu seperti apa sih? Seperti lembar centang buat mantau apakah tumbuh kembang anak itu sesuai apa tidak ya. Nah, langkah selanjutnya, teknik asesmen selanjutnya itu ada portofolio dan wawancara. Portofolio itu kumpulan hasil karya anak di kelas saat anak menggambar atau buat keterampilan lainnya, menempel, buat kolase atau apa yang menempel di kertas emas itu atau jagung. Nah, wawancara itu bukan wawancara yang tegang, itu bukan. Wawancara itu seperti wawancara yang dialog santai, berbicara santai kepada ibu guru dan wali murid atau orang tua dari anak tersebut. Secara biar lebih jelasnya saya jelaskan di video habis ini ya. Tonton ya. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. You see the girl with the that. You see the girl with the that. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. You see the girl with the that. You see the girl with the that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru se-Indonesia. Hari ini saya akan bahas tentang portofolio. Ada yang pernah mendengar kata portofolio? Portofolio adalah kumpulan dokumen dari satu kurun waktu tertentu untuk seorang murid. Misalnya dalam satu semester. Tumbuh kembang anak itu terkawal dari awal dia masuk sampai akhir dia masuk. Apa yang berkembang dan bukti apa yang kita miliki sebagai pendukung dari authentic proof assessment-nya. Maka portofolio itu perlu dibuat oleh guru di akhir semester untuk menggambarkan proses tumbuh kembang anak itu secara ilmiah dan secara sistematikanya. Maka portofolio itu harus disusun secara sistematis, mulai ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada halaman persembahan, ada bab-bab
bab itu seharusnya minimal ada 6 bab yang menggambarkan 6 aspek perkembangan anak. Nah, kayak apa menyusun portofolio untuk melengkapi bukti bahwa kita sudah mendampingi anak dengan bukti dokumentasi dari pengalaman belajar dan pengalaman bermain anak. Yuk kita bahas lebih detail pada video yang berikut ini. Terima kasih.